Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, Prodi Bahasan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta ini. Yang pertama itu faktor internal, dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor eksternalnya. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal merupakan hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa atau peserta didik yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan. Faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan dapat digolongkan menjadi 7 macam, yaitu faktor biologis, fisik, ekonomis, kultural, edukatif, religius, dan lingkungan. Yang pertama adalah faktor biologis. Bisa diartikan biologis dalam konteks ini itu adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Faktor ini wujudnya berupa pengaruh yang datang pertama kali dari pihak ibu dan ayah. Yang kedua, faktor fisis. Nah, faktor ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah-rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Sebagai contoh, kondisi daerah yang tidak aman karena adanya pertikaian dapat menyebabkan tekanan tersendiri bagi individu dan proses imitasi atau peniruan perilaku. Kekerasan yang dapat berpengaruh dalam perilaku individu. Yang ketiga adalah faktor ekonomis atau status sosial ekonomi. Nah, dalam proses perkembangannya, berapapun ukurannya, seorang anak pasti memerlukan biaya untuk makan dan minum di rumah, tetapi juga untuk membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan oleh siswa. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, faktor kultural. Di Indonesia ini jika dihitung ada berpuluh bahkan beratus kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi tersendiri. Dan hal ini jelas berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Yang kelima, faktor edukatif. Nah, pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak manusia terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif yang memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang keenam, faktor religius. Nah, proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhinya karena fondasi agama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol dalam perkembangan peserta didik. Sebagai contoh, seorang anak yang hidup di lingkungan yang kental dengan suasana religius, sudah pasti ia akan berada dengan anak lain yang tidak berada dalam lingkungan religi yang kental, yang sekedar terhitung orang beragama. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini ada 3 macam. Yang pertama itu lingkungan sosial masyarakat. Nah, lingkungan sosial dalam masyarakat ini seperti kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi perkembangan anak. Yang kedua itu lingkungan sosial keluarga, lingkungan yang sangat mempengaruhi kegiatan perkembangan belajar. Dan yang ketiga adalah perkembangan belajar. Nah, lingkungan sosial sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses perkembangan belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari faktor eksternal perkembangan peserta ini. Jadi kesimpulannya adalah faktor eksternal pengaruh perkembangan peserta didik itu mencakup faktor biologis, faktor fisik, faktor ekonomis, faktor kultural, faktor edukatif, faktor religius, dan faktor lingkungan juga. Nah, jadi
Sekian, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.